Tiba-tiba ada kemudian truk dari Ya, pemerintah tiba-tiba ada untuk ngangkut tiba-tiba sampah. betul. Kemudian ada Yang membagikan minuman, bawa minuman. ada yang bagi minuman, Ya, kemudian bawa bekal, itu nggak ada yang Iya, pemerintah, nggak nggak ada iya, yang masing-masing kita memang ya inisiatif sendiri. pasti ada yang nggak kebagian kan ini. Itu deh. Kalau itu sudah di luar tanggung jawab kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wal? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Malam hari ini ketemu lagi ngopi bareng Rusmadi Wongso. Tapi ini bukan sembarang ngopi loh ya. Ngopi itu ngobrol happy bareng Rusmadi Wongso. Dan pada malam hari ini kita mengangkat topik Samarinda kok gini amat dia. Dan tamu kita malam hari ini Bang Jul Asman Randika. Ya. Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Sehat Pak ya? Rusmadi. Saya sehat. Bang Jul Asman Randika ini Ketua Relindo Samarinda. Nanti kita bicara apa itu Relindo nih. Tetapi saya perlu kenalkan Bang Jul Asman ini adalah seorang akademisi. Jadi beliau adalah dosen di Fakultas Perikanan Universitas Munawarman dan saat ini sedang mengambil program doktornya. Luar biasa ini. Baik, tapi jangan ada yang berpikir negatif loh ya. Walaupun judulnya Samarinda kok gini amat, tetapi topik pada malam hari ini kita khusus bicara soal sampah pasca banjir. Ini urusan siapa? Gitu. Iya, siap. Dan gak ada niat menyinggung siapa-siapa ya. Kita mau ngobrol santai saja. Kebetulan pada saat hari Minggu yang lalu saya ketemu dengan Bang Bang Jul dengan kawan-kawan relawan Relindo ini pada saat mereka sedang membersihkan parit dari sampah. Baik, Bang Jul, ini Relindo ini apa sih gitu? Kapan organisasi nasional dan sejak kapan ada di Samarinda ini? Oke, terima kasih Pak Rusmadi. Jadi ini kehormatan bagi kami bisa diundang ke tempat ini bersama Pak Rusmadi. Ya, satu kesempatan yang langka dan sangat baik sekali. Kalau ditanya tentang Relindo itu dia adalah sebuah organisasi relawan, Pak. Relawan yang bergerak sesuai dengan namanya untuk melakukan atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, terutama pada saat bencana. Terutama, ya. Jadi tetapi urusan kemanusiaan ya, ini ya. Tetapi kami berpikir kemudian bantuan itu sebenarnya tidak hanya diberikan pada saat bencana, tapi juga pada saat-saat yang lain ketika memang orang itu membutuhkan. Maka kami akan turun ke sana untuk Misalnya memberikan pada bantuan. saat kapan itu? Misalkan ketika ada orang yang sakit, sakit, kemudian mungkin dalam kondisi beliau ekonominya kekurangan, Kurang mampu. maka kami akan coba untuk melakukan advokasi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Gitu, sebelum kita bicara jauh tentang Yep. apa saja kegiatan daripada Relindo. Jadi Relindo ini ada di Samarinda, ini organisasi nasional ya? Ya, kami organisasi nasional. Di Samarinda sendiri sejak kapan itu? Di Samarinda kami sudah terbentuk sebenarnya sejak tahun 2005, sekitar 2011-2012 sebenarnya. Cuman ya biasa Pak Rusmadi, organisasi timbul tenggelam gitu, dan mulai kami aktifkan lagi ini sejak 2019. 2019. Iya, jadi kebetulan sama teman-teman saya didaulat untuk jadi ketua. Alhamdulillah amanah ini. Iya, lalu kami gerakkan lagi dan sampai sekarang dengan berbagai upaya kami memberikan kontribusi pada masyarakat yang membutuhkan. Luar biasa. Ya. Relawan Indonesia yang fokus untuk kegiatan kemanusiaan, tetapi bukan pada saat bencana aja ya. Tetapi ketika manusia ini menghadapi memerlukan kesusahan, bantuan, memerlukan bantuan, Relindo kami siap hadir. Ini anggotanya banyak Kak? Kami alhamdulillah Pak Rusmadi yang aktif saat ini untuk di Samarinda itu sekitar 20-30 orang. 20-30 orang. Dan alhamdulillah kami juga sudah membentuk
beberapa cabang, Oke. tidak hanya di Samarinda. Jadi kami sudah ada di Pasir. Oke. Kami juga Jadi sudah ada. Bang Jul ini ketua Sebenarnya Relindo Kalimantan Timur. saya sebenarnya di tingkat wilayah di Kalimantan, Kalimantan. di Kaltim. Kaltim. Oke. Baik. Jadi Relindo ini ya organisasi ini ya, organisasi sosial lah ya, Iya, organisasi kemanusiaan. kemanusiaan. Dan sudah lama sebenarnya, tapi baru mulai aktif Iya, kembali iya, sejak kembali. 2019 Iya, yang lalu. iya. Kemudian yang kedua, Bang Jul, saya tertarik kemarin pada saat ini kita bersih parit sama-sama ini. Iya. Itu selain kegiatan membersihkan parit atau pada saat bencana, atau kalau misalnya pada saat banjir kemarin, apa sih yang dilakukan oleh Relindo ini? Atau pada saat ini COVID-19 kan ini Iya, ini betul. bencana kemanusiaan juga, Iya, apa yang dilakukan oleh ini? Iya, jadi Pak Rusmadi, jadi ini memang kegiatan yang kami lakukan di masa COVID ini, jadi nyambung dengan banjir kemarin, Pak. Oke. Jadi kami sudah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, itu hampir ke 15 titik waktu itu. 15 titik di sekolah, 15 sekolah. Kemudian di beberapa perumahan, ya, di beberapa masjid, ya, sesuai dengan permintaan masyarakat. Dan itu semua kami free kan, Pak. Bebas. Bebas, bebas. itu. Nggak ada sama sekali membebani masyarakat. Tidak sesuai kemampuan mereka. Kemudian kami juga melakukan semacam sosialisasi tentang pencegahan COVID dan bagaimana cara menghadapinya. Juga termasuk dalam kegiatan banjir kemarin bersama-sama dengan relawan yang lain, kami juga turun ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, membagikan terutama bantuan makanan, bantuan obat-obatan, kemudian bantuan kebutuhan kewanitaan, termasuk kebutuhan bayi, pampers, susunya gitu, kami turun ke sana. Sampai kemudian kami juga terlibat dengan teman-teman relawan lain pasca banjir kemarin. Itu beberapa aktivitas kami selama ini. Nah, bicara soal banjir dan kemudian parit itu. Kemarin berapa lokasi pada saat pasca banjir ini? Kemarin kami membersihkan ada beberapa titik, ya kurang lebih 4 sampai 5 titik. 5 titik kemarin ya. Banjir yang barusan ini ya. Iya. Luar biasa. Membantu ini. teman-teman juga, Pak, sama-sama. Nah, kemudian selama ini terutama dalam kegiatan memungut sampah pasca banjir ini. Iya. Kemarin itu inisiatif sendiri atau misalnya diminta oleh pemerintah atau masyarakat atau seperti apa Bang Jul? Ya, jadi kami memang sejak dari awal sudah memang merencanakan, Pak, ketika akan membantu dalam penanganan banjir ini. Jadi kami sudah merencanakan untuk membuat kegiatan pada saat banjir dan pasca banjir. Sudah kami rencanakan, sudah kami buat schedule. Jadi ini inisiatif sebenarnya, Dan kebetulan kemarin itu teman-teman dari organisasi relawan lain ya mengajak atau mengundang kami untuk turun bersama-sama beberapa. Jadi dan kami menyebut baik, kami juga tidak mau mengutamakan ego kami. Kami rasa lebih baik turun bareng-bareng sama teman-teman karena bareng-bareng itu lebih ringan. Ya, akhirnya kami turun bersama-sama. Jadi inisiatif Bang Jul, berapa organisasi kemarin yang terlibat dengan ini bersih-bersih parit kemarin? Kemarin ada hampir 20 organisasi. 20 yang tercatat ya, yang terdata di daftar organisasi yang turun. Ya, dan setahu saya kayaknya ini juga inisiatif teman-teman relawan. Di antara ini organisasi aja? Iya, di antara kami aja itu, Pak. Gitu. Jadi sampai 20 organisasi yang turun ya pada saat pasca banjir kemarin? Ini kalau diorganisir dengan baik oleh pemerintah ya atau yang memang berwenang, ini bagus sekali, Pak. Cuman sayangnya memang ini baru inisiatif kami. Di antara teman-teman relawan itu juga sudah memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi kalau ini diorganisir dengan baik, itu bagus lagi. Ya, kekawalanku yang baik ini sesuatu banget ini. Jadi nggak ada yang menggerakkan, tetapi organisasi NGO ini kemudian
karena kepentingan kemanusiaan, karena kepentingan sampah pasca banjir yang harus ditangani sehingga sampai terkumpul 20 bahkan lebih Pak. Organisasi yang terlibat dalam hal penanganan sampah ini. Tapi sebelum kita lanjutkan ini kita boleh ngopi dulu. Oh iya Pak, boleh. Iya. Ini kopi dari hati Pak ya? Iya. Wah. Ini kebetulan kita berada di lokasi kopi dari hati ini. Ya. Kopi dari hati selalu dinanti. Ya. Memang spesial rasanya ini. Oke. Bang Jul menarik ini. Iya, Pak. Ya, kalau sudah sampai 20 organisasi, apalagi kegiatan pasca banjir membersihkan sampah. Di Parit ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Oh iya, Pak. Di sana perlu alat. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian di sana perlu juga truk untuk ngangkut sampah-sampah ini. Gimana dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan termasuk Relindo ini? Iya, memang kemarin kita sudah berbagi tugas masing-masing Pak ya. Jadi teman-teman itu secara bergerak mungkin karena sudah terbiasa ya. Sehingga masing-masing itu melakukan tugas sesuai dengan skill mereka masing-masing. Iya. Tanpa komando, jadi itu semua kemudian bisa berjalan dengan baik gitu. Masing-masing teman-teman relawan itu tahu apa yang mereka lakukan. Ya, tiba-tiba ada kemudian truk dari pemerintah untuk ngangkut sampah. Betul. Kemudian ada yang membagikan minuman, bawa minuman. Ada yang bagi minuman, kemudian bawa bekal, itu nggak ada yang pemerintah, nggak ada yang masing-masing kita memang inisiatif sendiri. Ya pasti ada yang nggak kebagian kan itu. Kalau itu sudah di luar tanggung jawab kami Pak. Gitu ya? Tapi memang masing-masing kita dari organisasi itu sudah memikirkan gitu bahwa ini kira-kira yang diperlukan untuk kegiatan besok itu apa gitu. Jadi sekali lagi itu inisiatif masing-masing. Ini gitu. Kalau banjir misalnya kan paling tidak kalau bicara soal kecamatan ada 6 kecamatan misalnya. Kalau bicara kelurahan kemarin ada berapa? Iya. Ada 6 kelurahan, ada sekian RT. Kemudian lokus dari sejumlah lokasi yang terkena banjir ini pasti kan ada yang parah ini sampahnya. Iya, betul. Paling tidak ada sejumlah titik yang diidentifikasi. Nah, yang saya khawatirkan ini nggak diatur ini. Itu masalah kita Pak sebenarnya. Itu yang nggak diatur ya? Iya, itu nggak memang titik-titik yang harus dibersihkan, yang harus ditangani pasca banjir. Pertama lokusnya kemudian yang kedua berkaitan dengan efektivitas untuk membersihkan sampah ini karena terkait dengan armada yang ngangkut, terkait dengan alat, belum lagi yang ringan-ringan soal kalau air saya yakin ada, tapi kalau soal nasi bungkus kemudian itu saya khawatir. Tetapi yang namanya relawan nggak terpikir soal minum, soal nasi bungkus atau gorengan ya. Yang penting bekerja aja. Cuma memang itu jadi catatan Pak bahwa penting untuk dilakukan penataan, pengelolaan agar itu yang memang, kita masuk di sesi yang terakhir ini. Oh siap. Yang penting baik, di sesi ketiga ini kita sudah bicara soal siapa aja yang terlibat. Ternyata banyak yang terlibat ini. Banyak, hanya masih perlu pengaturan. Betul. Di sesi terakhir ini. Ya tentu dalam kasus ini membersihkan sampah di Parit ini ada harapan daripada Bang Jul supaya ini bisa lebih efektif gitu. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman kami di lapangan Pak Rusmadi, untuk penanganan pasca banjir ini memang tingkat kesadaran partisipasi masyarakat itu agak rendah dibanding dengan ketika pas banjirnya gitu. Oleh karena itu menurut kami, harapan kami ke depannya nanti semoga nggak ada banjir ya, tapi kalau kemudian ada banjir lagi, kegiatan pasca banjir ini kalau bisa memang dikoordinir atau dikelola dengan baik. Sehingga kita tidak hanya bergerak satu titik ya atau titik tertentu, tapi titik yang lain tidak kita benahi, tidak kita kerjakan. Tapi kalau kita koordinir dari 20-30
organisasi relawan itu mungkin bisa dibagi, Pak. Dibagi per lokasi ya. Ke titik-titik yang memang perlu dibersihkan gitu. Jadi energi tidak habis di satu titik, sementara titik lain nggak diselesaikan. Bahkan ada titik yang lebih serius sampahnya nggak tertangani. Harapan kami. Oh, ini ada dari apa pesannya nih? Ini dari Ricky nih. Ricky Irfandi Bang Jul. Untuk Bang Jul, sejauh mana dukungan pemerintah terhadap gerakan-gerakan yang sejauh ini diinisiasi oleh organisasi? Ini boleh dijawab ini. Iya. Ini pertanyaan dari netizen yang bergabung betul. Dengan siapa tadi Pak namanya Pak? Ricky. Bang Ricky Irfandi. Iya. Terima kasih ya Bang Ricky. Saya langsung jawab Pak ya. Langsung aja. Iya. Jadi kalau untuk dukungan pemerintah dalam hal ini sebenarnya kami terbuka aja gitu Pak ya, terbuka. Artinya kepada siapa saja pun kami bisa bekerja sama gitu. Asalkan tanda kutip positif gitu, termasuk sama pemerintah. Kami siap menjadi mitra pemerintah gitu. Mungkin ya untuk kasus kami Relindo, karena mungkin kami masih baru, jadi keterlibatan kami atau pelibatan kami oleh pemerintah kami belum rasakan. Walaupun secara organisasi kami tercatat sebagai organisasi relawan di pemerintah, di BPBD terutama Samarinda. Cuman saya yakin mungkin teman-teman dari organisasi yang lain, relawan yang lain yang sudah lebih dulu, yang sudah lebih lama, mungkin ada keterlibatan dengan kami juga nggak tahu. Tapi sejauh ini saya lihat untuk khusus 2020 ini antara organisasi relawan dengan pemerintah daerah dalam penanganan banjir ini saya lihat kurang koordinasinya, menurut saya kurang koordinasinya gitu ya, sehingga tadi kurang maksimal. Mudah-mudahan Bang Ricky sudah puas ya, sudah terjawab ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi Pak. Dalam hubungannya dengan Relindo khusus ini. Iya, khusus Relindo. Dan Bang Jul, saya kira cukup ini ya. Karena ngobrolnya nggak boleh panjang-panjang juga. Siap. Kalau panjang-panjang juga bosan sebenarnya. Bosan. Baik, saya kira kita sudah mendengarkan cerita menarik dari Bang Jul dari Relindo, relawan Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan. Tadi satu yang agak menggelitik saya nih. Pada saat banjir, ini seru ini ya. Semua pihak terlibat ini. Iya. Tapi pasca banjir itu nggak segempar saat banjirnya gitu Pak. Nggak segempar saat banjirnya. Padahal persoalan pasca banjir ini terkait juga dengan masalah-masalah serius yang kalau tidak ditangani bisa jadi bisa jadi bencana baru ya. Apalagi terkait dengan kesehatan, bisa jadi wabah baru. Tapi mudah-mudahan nggak demikian lah. Pertama banjirnya mudah-mudahan segera berakhir. Walaupun memang kita pasti akan masih menghadapi banjir, tetapi kita tetap optimis untuk banjir ke depan di Samarinda bisa berkurang lah. Amin. Tetapi penanganan pasca banjir ini memerlukan perhatian serius. Dan jangan lupa tadi kekawalan. Ternyata banyak organisasi yang nggak diminta sekalipun ini memberikan perhatian terhadap penanganan pasca banjir. Nah ini tadi ini bukan kata saya, tetapi kata Bang Jul tadi, kalau ini dimanage di organisasi dengan baik ini menjadi sesuatu yang efektif. Betul Pak. Untuk jangka panjang. Setuju. Baik, saya kira cukup obrolan kita ngopi bareng Rusmadi, ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Saya terima kasih ini Bang Jul. Terima kasih Pak Rusmadi. Bang Jul Asman Randika. Ini seorang akademisi yang peduli terhadap masalah lingkungan, terhadap masalah kemanusiaan. Ya kita berharap tadi, mudah-mudahan ini banyak Bang Jul yang lain ini yang juga memiliki kepedulian yang sama. Yang lebih Jadi baik. Kalau Bang Jul, kemudian ada Bang Jul yang lain, kita semua memberikan perhatian dan kepedulian terhadap masalah banjir, masalah kemanusiaan. Saya yakin ini paling tidak secara bertahap, tetapi pasti ini kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, masyarakat Samarinda ini akan semakin berkurang ke depan. Sekali lagi terima kasih Bang Jul. Terima kasih Pak. Terima kasih kekawalanku semua. Kita tutup untuk sesi ini ya, di ngopi bareng bersama Rusmadi Wongso dalam fokus soal sampah pasca banjir urusan siapa.
Nanti kita ketemu di lain kesempatan dengan topik yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.